Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu di kelas 4 IPS ini. Bagaimana Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terutama Pak Ki selaku fasilitator, matur nuwun sudah gasik bergabung di kelas 4 ini. Pada hari ini seperti jadwalnya kita membahas mengenai profil Pancasila nggih Pak Ki. Sebelumnya mari kita buka Bapak Ibu supaya kelas kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan kita diberi keleluasaan berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa untuk daftar hadir di LMS untuk bisa diisi lebih dulu. Harusnya tadi pagi ya sebelum kita join ke Google Meet ini. Terus tugas-tugas yang kemarin dari pertama sampai hari ke-8 untuk nanti juga dicek apakah checklistnya sudah ada centangnya atau belum. Sebelum nanti kita menutup rangkaian pelatihan ini besok pagi pada hari ke-10. Untuk sementara yang hadir Bu Erna sudah hadir, kemudian Bu Tina tadi sudah hadir, sudah join, tetapi tadi ada informasi ada kepentingan sebentar di luar, ada tamu penting sehingga beliau monitor, ya beliau monitor, tapi sudah masuk. Baik Pak Ki, monggo waktunya nanti dengan untuk pelatihan YAT ini 10 menit Pak Ki. Untuk penyampaian materi nanti kita bagi ada penyampaian materi 10 menit, kemudian tanya jawab sekitar 5 menit, kemudian nanti acara kesimpulan dan penutup maksimal 20 menit. Baik, terima kasih. Monggo Pak Ki untuk penyampaian materinya, waktu saya serahkan kepada panjenengan. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua, Bapak-bapak Ibu-ibu yang hebat peserta pelatihan pada hari ini. Masih semangat nggih? Nggih, semangat. Masih semangat, semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dalam mengikuti kegiatan ini yang sudah hampir berakhir bisa kita laksanakan dengan lancar tanpa kendala dan mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu ilmu yang bermanfaat baik-baik di diri sendiri dan juga mungkin bagi teman-teman kita, karena kita nanti juga akan memiliki kewajiban dan keharusan untuk mengimbaskan. Amin, amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya untuk memberikan pemaparan materi. Dalam hal ini saya bukan berarti dalam posisi menguasai materinya atau hanya sekedar menguasai lebih dulu. Kita sama-sama belajar materi yang akan kita bahas bersama pada pagi ini. Untuk Bu Agustina, selamat bergabung. Kita langsung bisa mengkondisikan diri. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai masuk tentang materi baru, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Pernah mendengar nggih Bapak Ibu? Pernah Pak. Pernah kemarin sempat dengar juga Pak. Iya, minimal apa yang saya sampaikan tadi kan pernah didengar juga. Jadi kan kalau tadi ada yang jawab tidak, oh berarti saya kurang jelas dalam menyebutkan profil pelajar Pancasila. Mungkin mic-nya pas mati Pak. Ya. Profil pelajar Pancasila mungkin ada yang sudah pernah mendengar, mungkin ada juga yang pernah membaca. Ya, mari. Kalau istilahnya Pancasila mungkin kita sudah paham sangat
sangat itu. Dulu ada tentang falsafah Pancasila, filsafat Pancasila. Nah, karena ini merupakan hal yang baru, paling tidak nanti Bapak Ibu semua bisa memiliki gambaran tentang profil pelajar Pancasila. Nah, saya berikan PPT untuk sedikit pemahaman materi. Nah, ini profil pelajar Pancasila, suatu hal yang baru, mungkin bagi saya juga termasuk hal baru mendengar istilah seperti ini. Nah, mari kita ya. Apa yang definisi dari profil pelajar Pancasila? Mungkin ada yang mau memberikan komentar dulu. Profil pelajar Pancasila itu menurut gambaran awal Bapak Ibu seperti apa? Saya, Pak. Kalau menurut saya profil pelajar Pancasila artinya bahwa seorang pelajar itu memiliki karakter, misalnya berketuhanan, kemanusiaan, gitu Pak. Oke, Bu Erna. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Joko? Terima kasih Pak Ki. Tadi ketindih sama Bu Erna suaranya gantian. Kalau menurut saya, profil pelajar Pancasila itu seorang pelajar yang memiliki jiwa atau berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang satunya bertakwa, beriman, kemudian juga bergotong royong, bersatu dengan teman, kemudian mengedepankan musyawarah dan berkeadilan sosial. Mungkin seperti itu, Pak. Mohon maaf kalau salah. Ya. Tidak ada jawaban yang salah, ya, Pak. Mari kita pahami tentang profil pelajar Pancasila. Pengertiannya, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utamanya. Nah, yang kita bahas tadi sebenarnya kita tanyakan adalah ciri-cirinya. Nah, ini sudah masuk semua apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuatu yang mungkin sudah muncul sejak dulu. Bahkan dalam Pancasila pun muncul seperti itu. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Nah, ini adalah ciri dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, pertanyaannya, monggo Bapak Ibu bisa saling mengomentari. Dari ciri ini, mana yang kira-kira belum diwujudkan atau belum dilaksanakan atau malah mungkin belum diprogramkan dalam profil pelajar yang dulu, atau mungkin sudah sudah terwujud tapi memang tidak tersirat seperti ini. Monggo Bapak Ibu. Ya, saya Pak. Ya, itu monggo. yang di profil pelajar Pancasila kan ada istilah berkebinekaan global ya. Nah, itu karakternya kayak apa sih? Berkebinekaan global. Ramadan. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Langsung kami tanggapi ya. Berkebinekaan global. Kebinekaan berarti adanya apa? Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia dan global. Ini harapannya bahwa pelajar Pancasila memiliki ciri walaupun seorang pelajar yang menguasai budaya-budaya yang ada di Indonesia, namun juga tetap menghargai budaya-budaya yang dari luar, menghargai dan juga mengetahui budaya-budaya dari luar. Jadi bukan kemudian karena itu budaya dari luar,
berarti tidak boleh kita terapkan atau kita tiru. Kalau memang itu merupakan budaya yang positif, kita bisa menerapkan budaya-budaya seperti itu. Begitu. Jadi berkepentingan global itu budaya sendiri, tapi bisa juga tetap menghargai budaya dari luar tanpa tapi. Kalau istilah sekarang menghargai tanpa tapi ya. Mengatakan, Ibu? Dari luar tuh berarti kan misalnya kita orang Jawa, itu kan misalnya dari luar Jawa gitu ya Pak? Sehingga akan mewujudkan persatuan dan kesatuan ya? Bisa dua-duanya. Bisa dari luar dalam bukan hanya dalam fokus NKRI, tapi bisa juga dalam sampai ke luar negeri. Makanya itu di situ dikatakan global. Kalau global itu kan berarti adalah mendunia, untuk seluruh dunia. Iya. Atau mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Ya, saya mau memberikan komentar ya Pak. Jadi berkebinekaan global itu berarti menyeluruh ya, karena di Indonesia ini memiliki suku, budaya dan adat yang berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, kebinekaan global itu adalah menyatukan dari perbedaan itu menjadi sebuah persatuan dan kesatuan yang kuat. Gitu Pak. Oh iya. Bisa juga, nonton. Jadi walaupun ada perbedaan, tapi kita tetap dalam kebinekaan, kita tetap dalam wadah NKRI, dan kita tetap akan saling menghargai budaya dari daerah satu dengan budaya yang daerah lain, budaya negara kita dengan budaya dari negara yang lain. Itu pemahaman global kami. Mungkin Pak Joko mau menambahkan, monggo. Maaf, mic-nya tadi saya matikan. Untuk kebinekaan global itu, kalau menurut saya sih kita pisahkan dulu dari maknanya. Kebinekaan kan perbedaan, ya artinya mengakui, menghargai, menghormati ketidaksamaan perbedaan baik ras, suku, agama, kebudayaan dan yang lainnya. Secara global artinya menyeluruh. Tidak hanya dibatasi atau terbatas kepada wilayah lingkungan kita saja, tapi sudah ke seluruh wilayah kota, provinsi, negara, bahkan meliputi wilayah regional dan internasional. Jadi seorang anak, kalau menurut saya berkebinekaan global itu dia menghargai perbedaan dari seluruh masyarakat dimanapun masyarakat itu berada. Matur Pak Gi, matur nuwun. Matur nuwun. Jadi hampir sama jawaban bahwa memang kebinekaan global itu penghargaan atau menghargai sikap kita dalam menghargai budaya setempat, budaya antar suku yang ada di Indonesia, bahkan dengan budaya yang ada dari suku yang ada di luar negeri. Itu kebudayaan global. Makatan Bu Erna? Iya. Ada yang mau menanyakan lagi? Terima kasih. Sama-sama. Monggo. Kalau ada yang mau tanya lagi atau menyampaikan pendapat? Dilanjut lagi. Kita lanjutkan lagi untuk ini kita akan melanjutkan tentang pengertiannya. Ini. Apa yang dimaksud dengan beriman? Nanti bisa dengan explore sendiri. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karakter seperti ini sebenarnya sudah tercermin kalau dalam Pancasila kan sila ke-1 ya Pak, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global tadi. Mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Baik itu budaya setempat dalam wadah NKRI maupun dengan
budaya dari negara-negara lain. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Ini juga merupakan suatu profil yang sudah sangat membudaya sebenarnya di Indonesia. Di mana pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk bergotong royong untuk melakukan kegiatan bersama. Kemudian yang keempat, mandiri. Ini pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi pelajar itu akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dalam dia berproses, dan dia juga akan mempertanggungjawabkan hasil dari dia berproses dan hasil belajar. Elemen kunci dari mandiri itu adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Mohon maaf, ini mungkin agak cepat karena kita terbatasi oleh waktu. Kemudian bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif dan memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Nah, elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Dan profil yang terakhir adalah kreatif. Nah, pelajar di Indonesia diharapkan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermartabat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreasi adalah menghasilkan gagasan yang orisinil serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Mungkin ada tanggapan, monggo? Saya Pak ada Pak. Mengenai slide terakhir itu yang kreatif itu, apakah untuk ke depan siswa itu kita siapkan dalam persaingan di dunia usaha begitu? Karena terima kasih Pak Tunun. Jadi paradigma sekarang itu kan pendidikan lebih kepada pendidikan bukan ketujuan secara secara teoritisnya seorang anak dapat lulus dapat ijazah, tapi tidak. Kedepannya seorang anak sekolah itu nanti akan disiapkan disesuaikan dengan dunia kebutuhan dunia kerja, kebutuhan dunia industri yang dibutuhkan. Atau kalau tidak salah ada program program inklusi atau apa itu, sehingga anak itu pada saat sudah lulus tidak sekedar memegang ijazah, tapi sudah memiliki keahlian. Dan ini memang harus dipupuk sejak anak masih sekolah, yaitu dilatih dengan mandiri. Itu mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Ya saya Pak. Untuk yang kreatif memang itu dipupuk sejak dini, mulai usia SD bahkan ya TK mungkin ya. Sehingga nanti kalau sudah lulus memiliki kreativitas tinggi dan mampu berinovasi. Pak, terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Begitu Pak Joko. Moga-moga bisa memuaskan ya jawaban saya tadi dengan tambahan yang dari Bu Erna. Terima kasih bagi pencerahannya nggih. Nggih matur nuwun. Nggih. Saya kira untuk materi hari ini cukup. Terima kasih atas waktu dan atensi dari Bapak Ibu semua untuk tetap memperhatikan apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf kalau dalam saya menyampaikan ada kekurangan. Mungkin dalam saya bertutur, maaf ini saya agak berlepotan karena kondisi saya juga baru tidak fit ini. Itu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ki. Baik Bapak Ibu, supaya kita agak fresh nih, monggo untuk jadwal hari ini ice breaking-nya siapa ya? Betina ya?
Iya, Pak. Nah, monggo Bu Tina, biar kita fresh ya. Baik. Sudah 8 hari kita mententang di depan komputer terus. Ya. Ya Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ice breaking-nya karena saya sukanya nyanyi ya Pak ya, meskipun suaranya suara pecah-pecah cempreng gitu. Tapi Kita saya nggak bisa bernyanyi nyanyi bersama loh, Bu. aja. Gimana Bu? Nggak bisa nyanyi loh saya. Uh, Saya bisanya. nggak bisanya. Jenengan itu nggak bisa nyanyi yang biasa Bu. Kalau nyanyi yang level tinggi luar biasa pasti jenengan bisa. Saya yakin itu. Gitu. Mungkin ice breaking kita mungkin sama kita hanya mengulang aja sama yang pernah kita laksanakan gitu yang sebelum-sebelumnya. Kita bernyanyi aja sambung lagu. Mungkin nanti 1 atau 2 lagu. Kemudian nanti kita berikan suara terbaik kita kan gitu Bapak Ibu. Siap nggih? Bisa kita mulai? Siap. Ya, siap. Oke, dimulai dari saya. Saya mau menyanyikan lagu karena kita guru IPS ya, lagu kebangsaan saja ya. Lagu-lagu yang sudah ada. Tuh. Coba tanah airku tidak terlupakan, kan terkenang selama hidupku. Monggo Pak Ki. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Monggo Pak Joko. Lupa syairnya. Saya dulu aja ya. Bu Yana dulu aja. Aku yang ku cintai, pasti ku hargai. Ye. Ya, sayangnya lupa-lupa ingat ya, Bu ya. Nggak apa lagunya, udah lama nggak nyanyi. Oke, iya Pak Jaka, enggak apa-apa Pak Jaka. Pak Jaka, ini gilirannya Pak Jaka nggih. Pak Jaka boleh memulai mungkin request lagu apa Pak Jaka spesial. Lagunya lagu Kandas, Evi Tamala boleh. Wow. Oh. Boleh Pak Jaka, boleh. Durasinya sudah cukup, gimana Bu? Oh ya, ya sudah. Kita akhiri saja nggih Bapak Ibu. Semoga dengan bernyanyi bersama tadi setidaknya bisa menjadi penghibur buat kita ya. Iya Bu. Saya jadi pecah di sinyaannya bundelnya otak itu jadi pecah gara-gara lupa. Akhirnya lupa syairnya nggak bisa ikut lagi. Sebenarnya juga senang lagu itu. Kita tadinya apa ya Pak? Pokoknya kita semua keren Pak. Ya, nggih. Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu, karena durasi waktu yang dibatasi, atas kerjasama Bapak Ibu semua, terutama Pak Ki selaku fasilitator sudah memberikan pencerahan kita materi profil pelajar Pancasila. Bu Irna, Bu Tina, keren sekali, ya, suaranya bagus-bagus. Baik, sudah di penghujung waktu kita bertemu di kelas kita ini. Semoga apa yang kita terima dari Pak Ki tadi membawa pencerahan bagi kita semua. Amin. Baik, kita tutup. Mohon maaf dalam membawakan kelas ini sebagai ketua kelas mungkin ada salah-salah dari kata, dari tindak tanduk. Mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita break dulu, istirahat nih, ngopi dulu Pak Ki. Sekian, saya izin live dari grup.